pertama saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang akan digunakan oleh kami untuk membuat hand sanitizer otomatis ini menggunakan sensor penghalang. Oke, dimulai dari pertama yaitu mikrokontrolernya sendiri, yaitu kita pakai yang series 16 F877A. Kenapa kita pakai ini? Karena ya lebih banyak pinya, lebih simpel, nggak banyak eksternalnya lah. Terus untuk sensornya kita pakai ini sensor penghalang. Ini kayak sensor jarak ya, seperti sensor jarak, cuma bedanya sama sensor jarak yang ultrasonic itu kalau ini pakainya infrared. Jadi jaraknya bukan kita yang nentuin, tapi emang udah dari datasheetnya ini loh. Terus untuk penggeraknya kita pakai servo kita pakai yang biasa, yang SG90 ya. SG90 kita beli 2, takutnya nanti nggak kuat kalau pas narik tuasnya itu nggak kuat, makanya kita beli 2. Oke, selanjutnya ada sistem minimum board. Ini kayak ibaratnya kita beli board biar kita nggak usah merangkai-rangkai lagi kan. Kalau PIC ini kita butuh osilator eksternal. Terus juga di sini di sistem minimum boardnya udah terpasang pin-pinnya, ada 2 gitu. Terus di sini kita pakai ini K150. Ini tuh fungsinya untuk memprogram PIC-nya. Jadi kita PIC-nya taruh sini, kita diprogram, terus diprogram di komputer. Terus kita beli breadboard ini buat alih-alih nggak jadi, kalau nggak pakai K150 yang di soket sini nggak jadi, kita pasang di breadboard. Ntar kita manual pakai jumper. Di situ jumper biasa. Terus untuk baterai kita pakai baterai 18650, ada 2. Terus pakai cek power DC-nya biar bisa masuk ke sini. Terus alatnya ada solder, ada ya, mungkin itu untuk alat dan bahannya, dan nanti menunjukin alat udah jadinya akan seperti apa. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana program kami bekerja. Pertama, kami mendefine servo dan sensor ER terlebih dahulu. Yang kemudian kami mengkonfigurasikan servo menjadi 2 bagian, yaitu ketika rotasinya menjadi 90 derajat dan 0 derajat. Inilah konfigurasinya. Lalu lanjut ke cara kerjanya. Cara kerjanya cukup sederhana, yaitu ketika sensor IR mendeteksi sebuah halangan atau ketika kondisinya 1, servo akan bergerak 90 derajat, lalu delay 2 detik, kemudian kembali lagi ke 0 derajat. Dan sedangkan ketika IR tidak mendeteksi halangan atau 0, rotasinya akan tetap 0 derajat. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alaknova Azrin, biasa dipanggil Elang. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang alat yang kami buat. Sebelumnya kami mohon maaf karena kami menggunakan simulasi Proteus. Kami telah membeli alat dan bahan yang dibutuhkan via online. Dan saat proses pembuatan, file hex tidak bisa dimasukkan ke PIC. Kami telah mencoba berbagai cara, namun tidak bisa. Dan karena masalah budget dan waktu, maka dari itu kami tidak dapat membeli alat bahan yang baru lagi. Sekali lagi kami mohon maaf. Baik, kembali ke Proteus. Dalam rangkaian ini terdapat beberapa komponen yang kami gunakan. Yang pertama ada PIC 16F877A sebagai microcontroller. Lalu ada 2 servo motor sebagai penggerak tali nanti yang akan dikaitkan dengan botol yang digunakan. Lalu ada sensor penghalang atau infrared sensor. Ini sensor yang bakal mendeteksi ada tangan atau tidak, atau ada halangan atau tidak. Kemudian di sini ada rangkaian power, tentu yang menyambung kepada baterai sebagai sumber tenaga dari seluruh rangkaian ini.
lalu ada rangkaian osilator. Rangkaian osilator ini adalah rangkaian yang digunakan sebagai pembangkit pulsa clock atau detak dengan resonatornya itu berupa kristal. Nah, kristal ini merupakan resonator mekanik yang bergerak menstabilkan gerakan elektronis. Dan kristal ini membuat frekuensi clocknya menjadi stabil. Dan rangkaian power dan rangkaian osilator ini adalah minimum system dari PIC 16F877A sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari alat yang kami gunakan atau alat yang kami buat. Cara kerja rangkaian ini adalah kedua servo ini nanti akan dihubungkan dengan sebuah tali. Nah, tali ini itu akan dikaitkan dengan katup botol tekan. Botolnya itu seperti botol hand sanitizer pada umumnya yang ditekan. Nah, lalu apabila ada tangan di sini ada tangan yang terdeteksi oleh sensor, maka sensor akan berlogika high atau berlogika 1. Sehingga kedua servo ini itu akan bergerak sejauh 90 derajat. Yang membuat kedua servo ini saling tarik-menarik tali yang telah dihubungkan tadi. Nah, tali tadi itu akan dihubungkan dan dikaitkan kepada katupnya. Dan apabila ditarik maka akan menurun ke bawah sehingga akan menekan katup tadi dan mengeluarkan cairan hand sanitizer-nya. Kemudian ada delay 2 detik, lalu servo kembali ke posisi semula. Apabila di sini masih ada tangan yang terdeteksi atau logikanya masih 1 atau high, maka servo akan kembali menarik sejauh 90 derajat lagi. Kemudian kembali ke posisi semula lagi sampai pada akhirnya nanti tangan itu tidak terdeteksi atau logika sensornya low. Apabila logika sensornya low, maka servo akan kembali ke posisi semula dan tidak menarik-tarik kembali. Itu cara kerja dasarnya dari alat yang kami buat. Selanjutnya kami akan mencoba memperhatikan simulasi dari alat yang kami gunakan atau alat yang kami buat. Di sini saya coba mulai untuk simulasinya. Di sini posisi semulanya ini dan logika sensornya itu masih 0. Kemudian apabila di sini ada tangan yang terdeteksi, maka logika sensornya itu akan menjadi high atau 1. Dan kemudian servo akan bergerak. Ini akan menarik tali tersebut. Kemudian dia akan kembali lagi ke posisi semula dan kemudian menarik kembali. Ini terjadi apabila masih ada tangan yang terdeteksi di sini. Ini akan terus berulang sampai tangan di sini itu sudah tidak terdeteksi atau istilahnya tangannya itu sudah minggir. Ini masih menarik-narik terus. Setiap satu kali gerakan atau menuju 90 derajat itu artinya itu satu kali tarikan, artinya satu kali tekan, yang berarti bahwa satu kali keluaran cairan pada hand sanitizer-nya. Nah, apabila semisal pada prakteknya itu hand sanitizer yang dikeluarkan itu sudah cukup, maka tangan akan minggir, kemudian pada sensor itu akan mendeteksi logika 0 atau low. Apabila sudah berada pada logika low, maka servo akan kembali ke posisi semula dan tidak melakukan gerakan tarikan lagi. Mungkin begitu untuk cara kerja dari alat yang kami buat. Terima kasih. Ya, ini rangkaian jadinya. Jadi kita pakai servo itu rangkai ke angka 15 ke pin RB0 karena ini ada 2 pinnya itu ada 2, sini sama sini, daerah sini sama sini, maka pasangnya bisa jadi paralel kan. Sebenarnya pinnya itu satu aja karena paralel. Pin jadi 2 servonya tuh masuk ke pin 19 semua, tapi karena ini ada 2 soket gitu untuk yang pin 19 nya ini sama ini ya,
jadinya nggak usah. Habis itu untuk sensornya sendiri masuk ke pin 33 ke RJ0. Habis itu jadilah seperti ini.